berpendapat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam bahagia kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD selaku Kepala SMPN 1 Gedung Waru, kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Gedung Waru, dan kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru beserta segenap karyawan SMPN 1 Gedung Waru yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah saya ucapkan atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya berdiri di sini dapat bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru sekalian. Saya hanyalah orang biasa dan saya sangat beruntung sekali dapat bersama-sama belajar dengan orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya untuk memaparkan beberapa patah kata mengenai materi tentang budaya positif yang sekitar 3 bulan yang lalu, alhamdulillah saya dapat menempuh pembelajaran pada program pendidikan guru penggerak dengan lancar, dengan sehat, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 ini terdiri dari modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3, dan 1.4. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan tentang budaya positif guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tulungagung di SMPN 1 Gedung Waru. Mohon tepuk tangan dari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum mengawali materi pembelajaran tentang budaya positif, ini ada satu game yang namanya game tebak nama pahlawan. Kata kuncinya, Bapak Ibu guru, beliau adalah seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama. Betul sekali. Saya belum selesai bicara, Bapak Ibu guru sudah tanggap sekali, sudah sangat responsif. Alhamdulillah. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Dia adalah Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama dan merupakan pendiri perguruan taman siswa Suwardi Suryaningrat. Demikian Bapak Ibu guru, beliau mempunyai filosofi pendidikan nasional yang sangat terkenal. Kira-kira apa Bapak Ibu guru? Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tuburi handa yani. Artinya di depan memberikan teladan, kita sebagai pendidik
sudah sepatutnya lah untuk memberikan teladan, tentunya teladan yang baik kepada peserta didik kita. Kemudian di tengah memberikan semangat, ing madya mangun karso, itu artinya di tengah memberikan semangat. Dan kemudian tut wuri handayani, artinya di belakang kita sebagai guru memberikan dorongan, motivasi, memberikan tuntunan. Jika ada anak yang menyimpang, maka kewajiban kita sebagai guru untuk bersegera meluruskannya, membuat yang lebih baik. Demikian. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam budaya positif ini terdapat 6 konsep inti yang nantinya secara bersama-sama kita akan mempelajarinya. Tolong jangan anggap saya sebagai guru, jangan anggap saya sebagai instruktur, tapi anggaplah saya sebagai teman belajar Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Konsep yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Selanjutnya keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar. Posisi kontrol. Saya ulangi lagi Pak Mito. Posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar yang namanya restitusi? Baru ini? Betul? Oke. Saya juga baru mendengarkan kata restitusi semenjak saya mengikuti program Guru Penggerak. Saya di sana mendapatkan beberapa hal yang baru yang nantinya saya ingin mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di kelas. Mohon dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya, saya ingin ditemani oleh seorang guru saja. Monggo yang berkenan, saya persilakan untuk maju ke depan, menemani saya. Tidak akan saya hukum, tidak akan saya mintai uang atau bahkan yang lainnya. Mohon Pak Minto maju ke depan. Saya mohon berdoa, Pak Minto. Bapak DS Minto Basuki, mohon maju ke depan. Selamat dulu Pak Minto ya. Bagaimana kabarnya Pak Minto? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Minto. Pada kegiatan ini, pada kegiatan sesi ini, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita adalah cobalah buka. Saya ulangi, cobalah buka. Mohon bantuannya Pak Minto. Silakan Pak Minto mengepalkan tangannya. Bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Pak Minto itu ada sesuatu yang sungguh sangat berharga. Maka dari itu Pak Minto silakan untuk menjaganya dengan sekuat tenaga. Jangan sampai dilihat orang, jangan sampai disentuh orang, bahkan jangan sampai diambil oleh orang. Maka dari itu saya butuh bantuan satu guru lagi
untuk merayu Pak Minto agar mau membuka kepalan tangannya. Saya mohon bantuannya kepada Buniken untuk maju ke depan. Buniken, monggo bantuannya. Saya mohon Buniken untuk maju ke depan untuk merayu Pak Minto agar Pak Minto membukakan kepala tangannya. Bukalah. Terima kasih Buniken. Tepuk tangan untuk Buniken. Mohon bantuannya. Buniken, saya mohon bantuannya agar Pak Minto dirayu, kemudian dibujuk juga boleh, dihardik juga boleh, atau bahkan diberi sejumlah uang. Silakan bagaimana upaya Buniken agar Pak Minto melepaskan kepalan atau genggaman tangannya. Terserah kalimat apa yang mungkin sampai pada Pak Minto agar Pak Minto mau membuka. Sugesti ae. Dirayu ya. Oh enggak. Demi Mas Edi. Mohon sekiranya untuk membuka Silakan Pak Minto untuk menjawab rayuan bujuk rayunya dari Buniken. Terima kasih Buniken. Saya akan menjawab apa yang Buniken minta. Tapi mohon maaf, saya belum bisa membuka genggaman tangan saya ini Buniken. Mohon maaf Buniken. Itu jawaban dari Pak Minto, Buniken. Bagaimana Buniken? Mungkin ada upaya lagi agar Pak Minto ini akan bersedia untuk melepaskan genggamannya. Tunjukkan jurus jitu lagi yang bisa meluluhkan hati Pak Minto, Buniken. tolonglah Pak Minto. Ini Pak Minto. Sekarang bukan untuk Mas Edi, untuk saya saja. Silakan Pak Minto untuk memberikan jawabannya. Hati saya mulai tergoyah. Namun mohon maaf Buniken. Sekalipun saya bergoyang, tetapi saya tetap belum mau membuka tangan saya. Begitu Buniken. Oke, Buniken. Ternyata Pak Minto tetap berpegang teguh pada pendiriannya, walaupun dirayu, walaupun dibujuk, bahkan diberi dengan sejumlah uang pun beliau belum ikhlas atau belum mau untuk melepaskan genggamannya. Baiklah, terima kasih bantuan dari Pak Minto dan Buniken. Saya mohon aplausnya dari Bapak Ibu guru sekalian. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, maksud dari kepalan atau genggaman tangan ini adalah
di dalam suatu perubahan paradigma ini memerlukan suatu perjuangan berat dan bahkan suatu pengorbanan. Ini tadi telah diibaratkan Pak Minto itu mempunyai genggaman, dan di dalam genggamannya itu tersimpan sebuah paradigma lama. Sementara Bu Niken dengan giginya untuk merayu dan membujuk Pak Minto dengan paradigma yang baru. Ini adalah model perubahan paradigma. Kira-kira begitu, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, yang dimaksud dengan paradigma di sini adalah pada paradigma lama dalam pembelajaran itu berorientasi pada murid. Kemudian yang kedua, siswa sebagai objek belajar. Sebagai objek belajar. Sasaran. Murid kita hanya sebagai sasaran. Yang ketiga, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu saja. Yang keempat, tujuan menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru di masa era digital sekarang ini, di era industri 4.0 ya, kita sebagai generasi era digital harus mau berubah dari paradigma lama menuju paradigma baru. Paradigma baru itu seperti apa? Paradigma baru ini yaitu berorientasi pada siswa atau berpihak atau berpusat pada siswa. Kemudian siswa sebagai subjek belajar. Jadi siswa di sini tidak hanya sebagai sasaran belajar saja, tapi dia juga sebagai pelaku dalam kemajuan atau pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi tidak harus di sekolah, Bapak Ibu, bisa di rumah, bisa di pegunungan, bisa di pesisir pantai, dan dimanapun dia berada. Yang terakhir, tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Di sini ditekankan pada penanaman karakter. Kira-kira karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik kita itu apa saja? Contohnya, Bapak Ibu, adalah kejujuran, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan inovatif. Itu adalah beberapa contoh penanaman pendidikan berkarakter. Lanjut. Nah ini, pergeseran paradigma pada abad 21. Ini ada informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Model pembelajarannya, kalau informasi, ini model pembelajarannya, siswa ini dituntut untuk mencari tahu, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan buku-buku dari perpustakaan, atau bahkan dari sumber belajar yang lain. Kementerian pun juga sudah menyediakan portal-portal layanan sumber belajar. Ada rumah belajar, ada lab maya, ada Merdeka Mengajar, dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu guru harus update untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan sumber belajar. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma
teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini saya pun juga merasakan ternyata guru itu apakah mengontrol murid? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ternyata tidak benar, Bapak Ibu. Dari keempat pernyataan ini ternyata hanya ilusi, hanya ada di angan-angan saja. Teori kontrol menyatakan bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia itu dilandasi oleh 5 kebutuhan dasar. Saya ulangi, perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia itu dilandasi oleh 5 kebutuhan dasar. Begitu pula dengan murid-murid kita. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik diharapkan tidak untuk menghakimi peserta didik kita. Saya ulangi lagi, kita sebagai guru atau pendidik itu diharapkan untuk tidak menghakimi peserta didik. Namun kita sebagai guru sudah sepatutnya lah untuk menuntun murid kita untuk memahami kesalahannya, kemudian mencari solusi atas permasalahannya untuk menjadikan murid kita berperilaku yang lebih baik. Ini model paradigma baru kita. Selanjutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu sekalian, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa? Bu Titin menjawab bisa. Mungkin ada yang jawaban yang lain? Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak semuanya. Semua ternyata jawaban yang benar. Menurut teori stimulus respon, bahwa saya bisa mengontrol orang lain dan orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya, kalau menurut teori kontrol, saya hanya bisa mengontrol saya sendiri dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bisa memahami mengenai teori stimulus respon beralih ke teori kontrol? Adalah perubahan paradigma. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan yang berarti. Apakah makna disiplin? Mentaati, mematuhi. Di dalam Merdeka Belajar ini diperlukan suatu disiplin yang positif. Disiplin yang diharapkan pada disiplin positif ini adalah disiplin yang tumbuh, yang muncul dari motivasi intrinsik individu itu sendiri. Jadi maksudnya, bila seseorang itu melakukan tindakan disiplin, itu bukan atas karena paksaan, bukan
bukan karena atas imbalan, namun disiplin itu muncul dari kesadaran diri kita masing-masing. Ini yang dimaksud dengan merdeka belajar di sini. Kita diharapkan sebagai pendidik untuk mampu menumbuhkan disiplin positif, disiplin yang tanpa paksaan, disiplin yang tanpa imbalan, dan insya Allah peserta didik kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Lanjut. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pada teori motivasi perilaku ini ada dua, motivasi eksternal dan internal. Di dalam hal ini dikandung maksud bahwa tujuan disiplin positif ini akan tercapai dengan tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu kesadaran diri dari masing-masing peserta didik kita. Contoh, di dalam suatu kelas pada suatu ketika kita menemui siswa kita yang membuang sampah di lantai atau bahkan membuang sampah di dalam bangku. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak disiplin atau negatif. Bagaimana upaya kita sebagai guru atau pendidik untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri dalam hati sanubari peserta didik kita untuk melakukan hal yang disiplin. Disiplin di sini apa maksudnya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu maksudnya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, budaya positif ini akan terwujud jika ada peraturan kelas. Di dalamnya ada peraturan kelas, kemudian muncullah keyakinan kelas. Lalu terciptalah lingkungan yang positif, maka terwujudlah budaya positif. Kemarin pengalaman saya terapkan yaitu dengan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak atau murid kita ajak komunikasi, Bapak Ibu. Jadi di sana siswa kita itu bila kita ajak komunikasi, bila kita ajak ngobrol-ngobrol, ternyata anak-anak sangat respon sekali dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya kesepakatan kelas. Jadi dari sini kita dapat menumbuhkan budaya positif. Suatu contoh, di dalam kelas itu masing-masing anak disuruh untuk menyebutkan kesepakatan kelas seperti apa yang diinginkan, yang diharapkan dalam kelas itu seperti apa. Misalkan silent HP pada saat pembelajaran, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas juga tepat waktu,
kemudian rambut harus dicukur rapi. Itu adalah beberapa contoh dari kesepakatan kelas yang merupakan menjadi suatu keyakinan nantinya. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kesadaran diri, menumbuhkan kesadaran diri siswa kita agar mau berbuat disiplin, sehingga nantinya muaranya adalah mewujudkan budaya positif sekolah. Halo, bagaimana Bapak Ibu Guru? Sepakatkah Bapak Ibu Guru sekalian? Sepakat? Oke. Bagaimana setelah sosialisasi nanti Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk mencoba untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya. Insya Allah dengan niat kita yang tulus, dengan niat kita yang baik, semoga Allah memberikan jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini pada poin posisi kontrol menurut Dr. William Goshen, posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol kita dalam pembelajaran itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan ini yang terakhir adalah posisi puncak. Semua Bapak Ibu Guru di SMPN 1 Gedung Waru nantinya diharapkan untuk bisa menjadi seorang manajer. Pertanyaannya, di manakah posisi kontrol Bapak Ibu saat ini di dalam pembelajaran? Apakah sebagai penghukum? Pak Yudi sebagai penghukum. Alasannya apa Pak Yudi? Tidak boleh Pak Yudi ya. Ternyata kita sebagai pendidik atau guru harus membuang jauh-jauh rasa marah kita kepada murid. Kita harus selalu tabah untuk menuntun, selalu sabar untuk menuntun. Semoga kita bisa semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai posisi kontrol ini, Bapak Ibu Guru. Ini sangat penting sekali poin ini. Nah ini, kalau kita sebagai penghukum, nada suara kita pasti tinggi, membentak, menghardik, bahkan memukul. Nah ini dilarang sekali ternyata Bapak Ibu. Tidak boleh, tolong dijauhkan hal seperti ini. Kemudian menunjuk-nunjuk juga tidak boleh. Akibatnya apa? Kemungkinan murid akan menjadi marah, akan menjadi pendendam, bahkan akan menjadi pendengki. Ini saya yakin Pak Afif ini orangnya sabar ini. Pak Afif sabar sekali ini Pak Afif. Patut dicontoh. Bahkan akan lebih bisa menjadi agresif, sangat agresif murid kita. Bisa juga nanti kendaraan Bapak Ibu Guru bisa berbosi, bisa lecet cat kendaraannya, bahkan menjadi yang lebih ganas lagi, berbuat yang lebih anarkis. Nah ini kita patut untuk memahaminya, menghindarinya hal seperti ini. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ya, nada suaranya memelas. Ini ciri-cirinya. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat ke kanan.
Akibatnya apa, Bapak Ibu Guru? Akibatnya murid akan merasa bersalah. Mesaakan ya Bu ya? Kalau murid tak merasa bersalah, saya juga pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ada anak yang tidak menyambul bukunya, padahal sudah saya tugasi minggu depan semuanya agar menyambul bukunya. Ternyata pada suatu saatnya anak tersebut tidak menyambulnya. Pada saat itu sebelum ada tugas menyambul buku tugas, sudah ada kesepakatan kelas. Kebetulan kesepakatan kelas itu telah disetujui oleh warga kelas. Jika tidak menyambul buku, maka silakan anak-anak keluar dari kelas. Itu pun adalah kesadaran dari masing-masing murid yang ada di warga kelas itu. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah suatu komitmen. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Dan pada suatu ketika anak tersebut melanggarnya. Berhubung kita sebagai pendidik, kita juga harus ngerel, kita juga harus katakanlah idealis dengan aturan yang ada. Otomatis anak ini keluar dari kelas dengan wajah yang memelas, dengan bahasa tubuh yang sangat mengenaskan, melas sekali artinya. Ini saya tidak tega Pak Ibu melihat anak tersebut. Saya tidak sampai hati untuk melaksanakan konsekuensi itu. Akhirnya dengan penuh rasa kasih sayang, anak tersebut saya dekati, saya tanya apa permasalahannya, terus akhirnya kita carikan jalan solusinya. Ternyata anak tersebut menyadarinya. Alhamdulillah dengan cara itu berhasil saya lakukan. Tepuk tangan dulu Ibu sekalian. Ini salah satu contoh ya. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga ini adalah guru sebagai pemantau guru. Di manakah posisi guru sekarang sebagai guru? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai merasa bersalah, atau sebagai pemantau? Pemantau. Posisi pemantau di sini sudah merupakan level yang ketiga. Ini menuju untuk kebaikan. Sedangkan puncaknya adalah sebagai manajer. Betul. Pemantau di sini dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ini bahasanya datar, landai. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Telah melanggar salah satu aturan yang telah disepakati bersama. Ini kalau di posisi pemantau ini seperti tersebut di depan. Selanjutnya kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Nah ini kelemahannya apa? Kalau kita sebagai teman, nanti anak-anak akan semakin ngalem, semakin bisa melonjak. Nah ini kelemahannya. Kalau kita sebagai teman, biasanya anak tersebut sering curhat kepada kita mengenai permasalahan di dalam kehidupannya. Ini kelemahan dalam posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Suka bercanda dengan murid kita. Semakin dekat. Nanti akan menjadi ngalem.
Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Nah ini yang terakhir pada posisi puncak. Posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid, ini nanti berakibat suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Kita tidak perlu marah dalam menghadapi siswa, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tolong itu dijauhkan. Atau bahkan ada yang sampai berkaca pinggang, malah keren Bapak Ibu ya. Adakah yang seperti itu di sini? Insya Allah tidak ada. SMPN 1 sangat baik-baik sekali orangnya, terutama gurunya. Jos gandos katanya Pak Sunan. Baiklah, ini saya ada tebak-tebakan lagi. Termasuk nilai kebajikan apa pada peraturan di depan. Coba Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab? Pak Mujoko mungkin. Selalu kembalikan buku ke depannya. Ini termasuk nilai kebajikannya apa Pak Joko? Pak Joko menjawab kejujuran. Bu Nurul Hidayah menjawab kedisiplinan. Pak Edi mungkin menjawab Pak Edi ketertiban. Ada yang lain lagi Pak Mito? Siapa tanggung jawab? Bu Narsih. Bu Narsih saya berikan nilai 100. Tepuk tangan Bu Narsih. Bu Narsih sangat responsif sekali ini ternyata. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa Ibu? Bapak-bapak Ibu? Kepedulian, toleransi, terus melatih kesabaran. Yang lain mungkin Pak Afif, Pak Nizar, disiplin. Bu Rana, termasuk apakah ini? Dilarang mengganggu orang lain. Siapa yang bisa menjawab? Bu Titik mungkin? Menghargai orang lain. Demikian hampir betul. Nah, yang benar ini adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini adalah nilai kebajikan. Bagaimana Bu Ina Lestari? Masih sabar menanti? Baik. Kita lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya apa? Bu Agus. Disiplin. Ada lagi yang lain? Tertib. Tanggung jawab. Apa kira-kira itu Bu? Nah, sekarang kita buka jawabannya. Saya agak lupa. Mohon maaf. Jawabannya ada di bawah ini. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Jadi kita harus membangun komitmen dengan peserta didik kita. Tumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Pasti ini adalah berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya
gantian atau menunggu antrian. Saya sangat salut sekali dengan terutama orang-orang mancanegara. Mereka sangat sabar sekali di dalam budaya mengantri. Pertanyaannya, mengapa di negara kita itu tidak bisa terwujud? Belum bisa terwujud. Ini apa yang menjadi masalah di sini? Kira-kira apa bagus? Kesadaran diri yang kurang. Nah, ini perlu kita tumbuhkan. Maka kita sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru atau pendidik untuk menumbuhkan kesadaran diri anak di dalam menciptakan budaya positif sekolah. Gunakan masker merupakan nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas dan koridor. Ini juga keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah ini contoh tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Tugas saya sebagai guru adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Tugas murid adalah belajar, kemudian mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, jangan mengumpat, tapi bertanya. Dilatih anak-anak untuk mampu, untuk berani mengatakan atau menyatakan pendapatnya. Kemarin pada kelas 7 itu rata-rata itu keberanian bertanya masih kurang, Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita stimulus, perlu kita rangsang, ya Bu Endang ya. Perlu dirangsang, Pak Ibu. Kemudian mengikuti peraturan. Nah, tugas murid yang selanjutnya adalah mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, kemudian mendengarkan, yang terakhir memeriksa tugas kembali. Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Kalau belum dikerjakan, tolong segera dikerjakan. Nah, ini tugas dari Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan, jangan memarahi, tapi diingatkan. Insya Allah anak-anak nanti akan terbentuk budaya positif, budaya disiplinnya. Dengan kesabaran kita untuk menuntut anak memahami atas segala kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya. Lanjut, tindakan guru. Nah ini, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bagus, mungkin bisa menjawab. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Bumi, hukuman itu apa, Bumi? Hukuman itu dilakukan kepada murid karena melanggar, seperti memberi tugas tambahan. Kalau konsekuensi tersebut sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut ada sedikit tambahan. hampir sama Bu ya berarti ya? Artinya hampir sama ternyata. Di sini kita perlu mempelajarinya. Apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Oke, baiklah. Tolong dijawab. Bapak Ibu guru menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Jawabannya hukuman. Ada yang konsekuensi? Semua sepakat hukuman ya? Bisa menjadi konsekuensi, bisa. Berarti ada dua jawaban.
Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket. Ini Pak Robek ini. Pak Robek apakah pernah? Oh, Pak Robek ya silakan. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Wah, ya bagaimana Pak Edi? Jawaban Anda Pak Edi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Baiklah, mari kita tengok bersama-sama apa jawabannya. Nah, itu. Yang poin ke-1 adalah hukuman, poin 2 hukuman, poin 3 hukuman. Yang poin ke-4 meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu adalah contoh konsekuensi. Selanjutnya, konsekuensi yang berikutnya adalah meminta murid membersihkan tumpahan air di meja. Itu termasuk konsekuensi. Kalau meminta murid untuk mengganti buku yang hilang, itu termasuk apa itu? Konsekuensi juga, betul sekali. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena seharian, karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini Pak Sunan perlu dipahami Pak Sunan. Hah? Termasuk hukuman, Bruno. Termasuk hukuman. Dalam ya. Kalau misalnya itu sudah masuk di dalam tata tertib, sepatu harus berwarna hitam misalnya. Tiba-tiba ada anak yang seperti itu tidak menggunakan sepatu hitam, kemudian diminta sudah lepas saja atau kamu pulang harus ambil sepatu yang hitam. Itu bisa dibilang hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu akan berlaku jika sebelumnya sudah ada perjanjian. Kalau sudah masuk tata tertib? Nah, tata tertib itu termasuk perjanjian bukan? Kalau tata tertib kan sesuatu yang mengikat menurut saya. Itu bisa diberlakukan konsekuensi. Kalau sudah muncul di sana, sudah muncul secara tertulis, itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Semua bisa dikatakan hukuman, bisa juga dikatakan konsekuensi. Relatif. Iya, betul. Boleh. Terima kasih masukannya bagus. Jadi kita nanti akan semakin memahami, semakin tahu dengan pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kita alami di kemudian hari nantinya. Terima kasih bagus atas masukannya. Yang berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu ternyata. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Jangan sampai menyakiti hati siswa kita. Sekali hati siswa kita terluka, maka selamanya dia akan ingat. Apakah sepakat Bapak Ibu? Nah, ini saya punya cerita Bu. Ada yang namanya trapesium usia. Setiap orang, setiap manusia itu punya yang namanya trapesium usia. Mungkin Pak Habib bisa sedikit memberikan penjelasan mengenai trapesium usia. Trapesium di sini bukan matematika, tapi ada numeriknya. Artinya pada saat kita kecil, bagus. Pada saat kecil hingga menuju dewasa, itu ada satu titik nadir mungkin. Adalah suatu pengalaman yang sangat pahit sekali. Ini yang dimaksud dengan trapesium usia. Contohnya saya Bu ya, ini saya jujur saya katakan. Saya pernah putus sekolah. Ini saya jujur.
saya pernah putus sekolah karena saya terpengaruh dengan lingkungan luar, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadikan pengalaman agar kelak kita bisa menerapkan pendidikan terhadap anak didik kita. Ternyata pengaruh luar itu sungguh luar biasa, bagus. Ada pepatah orang Jawa memang benar. Galangan kui kalah karo. Saya dulu setiap hari nyete, bagus. SMP sudah nyete, Pak Beb saya. Nyete ke Waris. Saya jujur sih. Nyete ke Kalangbret saya. Sudah sampai sana. Nah, ini perlu kita jadikan pengalaman ini, Bapak Ibu sekalian. Bisa memutuskan sekolah ternyata. Karena saya sering pulang malam, bahkan tidak pulang. Saya termasuk anak yang bangkel, bisa dibilang kata anak yang bangkel. Ternyata dengan kebangkilan saya muncullah kesadaran diri, bagus. Apakah ini yang disebut hidayah? Ternyata saya masih mempunyai motivasi intrinsik, bagus, yang muncul dari hati sanubari saya, Pak Edi. Alhamdulillah, saya diingatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dan saya akhirnya kembali, Pak, Bapak Ibu, kembali pada hal yang baik. Saya mencoba untuk mendisiplinkan diri saya tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur imbalan. Itu semua muncul dalam diri hati sanubari saya. Karena apa? Saya dulu termasuk anak yang keras hati, Bapak Ibu. Diomongi wong tuane enggak kena angel. Karepe dhewe gadur istilahnya kalau orang Jawa. Gadur saya ini. Apakah sudah watak saya seperti ini, saya juga menyadari. Jika saya punya keinginan, maka itu akan saya kejar sampai dapat. Inilah ciri-ciri saya. Buit jangan ketawa. Ini pengalaman ini, Bu, pengalaman pribadi saya, terapi usia. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan lagi pendidikan saya sampai kerja sambil kuliah juga. Alhamdulillah Allah meridhoi Ibu sampai saya lulus dan saya dapat bergabung di SMPN 1 Kedungwaru dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, bagus. Saya tertarik dengan cerita panjenengan tadi karena jujur ini sepertinya saya sedang menghadapi siswa-siswa yang seperti alam. Bolehlah cerita apa yang membuat motivasi panjenengan untuk bisa kembali ke jalan-jalan. Begini, bagus. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika itu, bagus, saya merasakan masa depan yang cerah, bagus, di dalam hati saya. Ini adalah panggilan hati. Saya merasakan besok itu masa depan saya cerah. Saya yakin saya pasti bisa. Mengapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Insya Allah saya bisa. Dan itu saya mulai dari niat, Bapak Ibu. Niat saya untuk menjadi baik, niat saya untuk menjadi yang lebih baik dengan segala upaya, bagus. Akhirnya munculan motivasi diri. Yang kedua, ibadah itu sangat penting sekali. Dulu saya pernah rajin beribadah, tapi setelah saya putus sekolah, bagus, saya tidak mengenal lagi yang namanya ibadah. Itu adalah pengaruh yang luar biasa dari luar. Dunia malam, dunia malam. Tapi sekarang dengan rentak hati, Bu Titi, ya,
Bu Nurtri dengan kerentak hati yang ada bisikan di hati saya. Ternyata saya masih punya iman betul. Alhamdulillah dengan iman kita bisa kembali lagi untuk menjalani hidup yang baik. Gitu Bapak Ibu Guru, pengalaman dari saya. Selanjutnya yang terakhir ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jika Anda tidak makan maka Anda akan mati. Survival. Bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih. Sarang Deo, ya. Sarang Deo. Cinta kasih. Kemudian kebebasan, Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti maunya bebas. Saya juga pernah mengalami. Saya dulu ingin bebas, tidak mau bersekolah, tidak mau beribadah, tidak mau membantu orang tua. Saya menuruti kehendak hati nurani saya sendiri. Saya mau kemana? Itu adalah suatu proses, Bapak Ibu. Suatu proses untuk menuju kebaikan. Tidak mungkin orang langsung menjadi baik. Pasti dia melalui beberapa fase atau proses untuk menuju kebaikan itu. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Kita bukan malaikat, tapi kita hanyalah manusia biasa. Betul Bapak Ibu ya? Yang selanjutnya adalah kesenangan, fun. Rasa senang, fun. Happy fun. Pada dasarnya setiap manusia itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Saya ingin senang, Pak Agus juga ingin senang. Mana ada orang yang mau susah, bagus. Semua pasti ingin senang. Begitu pula murid kita, peserta didik kita itu juga ingin merasakan kesenangan. Ada yang kesenangannya voli, ada yang kesenangannya nyanyi, ada yang kesenangannya jurnalistik, ada yang kesenangannya pramuka, ada yang kesenangannya TIK dan lain sebagainya. Ini kita harus memahami kesenangan dari peserta didik kita. Maka barulah komunikasi dengan mereka. Ini tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Dekati mereka. Ajarlah berbicara, ajarlah ngobrol. Apa permasalahannya? Mari kita carikan solusi untuk mengatasi permasalahan. Yang kelima, ini adalah power, kekuasaan. Setiap orang itu butuh pengakuan. Setiap orang butuh pengakuan, butuh diakui. Bu Nurtri ingin menjadi koordinator adiwiyata tingkat provinsi. Ini memang salah satu bentuk pengakuan. Pak Eli ingin menjadi guru penggerak, juga pengakuan, Bapak Ibu sekalian. Pak Oktawan atau Bu Lili mungkin ingin menjadi P3K. Ini juga suatu pengakuan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk mengkondisikannya. Sekarang yang terakhir ini Pak Ibu. Jamnya sudah 10:30, tidak terasa. Saya ingin 1 atau 2 guru untuk memberikan refleksi, tanggapan atas materi sosialisasi tentang budaya positif pada hari ini. Saya mohon keikhlasannya. Silakan, saya minta 1 orang guru laki-laki dan 1 orang guru perempuan untuk memberikan refleksinya. Monggo Bu Narse, silakan maju untuk memberikan refleksinya. Monggo Bu Narse. Saya yakin ini Bu Narse sejak tadi merekam materi saya ini. Silakan Bu Narse. Mohon kesediaannya.
terima kasih Mas Eri atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan adanya budaya sebagai budaya positif, ini yang berkaitan dengan guru penggerak. Memang kita sebagai pendidik sekarang itu dituntut tidak seperti pendidik masa lalu. Kita dituntut untuk bisa memberikan motivasi kepada para peserta didik kita. Jadi kita tidak istilahnya kita tidak nyekoi, tidak cuma menuntut memberikan ilmu saja, tetapi kita dituntut untuk bisa membangkitkan, memotivasi para peserta didik kita untuk bisa berpikir kreatif, ya. Jadi kita dituntut untuk memberikan pemikiran bagaimana agar para peserta didik kita ini bisa berkreatif, muncul dari dirinya sendiri, ya. Karena tuntutan di masa depan itu sangat berat sekali, ya, sangat luar biasa beratnya dengan persaingan di dunia IT. Itu kita harus dari terutama jiwa kewirausahaan, ya. Jadi dimunculkan dari diri masing-masing peserta didik kita. Dan tugas berat para pendidik selain memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk mempunyai kemandirian, itu juga menanamkan jiwa kewirausahaan. Nanti mungkin di setiap sekolah itu ada mata pelajaran prakarya, di mana di dalam mata pelajaran prakarya itu nanti harus muncul jiwa kewirausahaan. Ini untuk memenangkan atau tuntutan di era masa sekarang. Jadi kalau dulu mungkin kita itu orientasinya itu mungkin untuk menjadi pegawai dan sebagainya, tapi sekarang pada zaman sekarang ini orientasi kita adalah untuk berwirausaha. Itu makanya kita harus selalu menanamkan ke peserta didik kita jiwa yang positif. Ya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Narsih. Bagus sekali tanggapan dari Bu Narsih tentang budaya positif. Beliau berpesan bahwa kita sebagai guru pendidik harus senantiasa memberikan motivasi pada peserta didik dan memunculkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya saya mohon seorang guru laki-laki untuk memberikan refleksinya. Monggo Pak Rofik atau mungkin Pak Sono Widodo. Pak Sono monggo. Sono mawon, silakan Pak Sono. Saya mohon bantuannya. Pak Sono. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sono Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi dari apa yang disampaikan Pak Eri tadi tentang menumbuhkan budaya positif pada siswa. Tadi dari referensi dia itu budaya positif dimunculkan, Namun referensi pendidikan di Indonesia itu umumnya budaya politik dimunculkan, kemudian jadi budaya. Namun saya sudah membandingkan referensi dari negara lain, karena referensi di Indonesia itu dari Australia dan
Amerika ya, budaya motivasi dimunculkan. Kalau di Cina itu kebaikan ini sedikit dipaksakan. Jadi kalau anak di RT ada anak melanggar itu ada hukuman, kemudian negara menjamin keselamatan guru, kemudian jadi kebiasaan, jadi budaya. Jadi namun di Indonesia tetap memakai referensi itu dimunculkan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepat untuk Pak Salam Widodo, sangat luar biasa sekali tanggapan refleksi dari Pak Salam Widodo. Jadi Pak Salam memberikan refleksi bahwa preferensi tentang penumbuhan atau memunculkan budaya positif itu bisa juga sedikit dipaksakan. Itu juga bisa. Namun dengan catatan kita harus tetap santun. Kita tetap ramah dengan anak. Jangan sampai melukai hatinya. Maka dia akan selalu ingat seumur hidupnya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.